Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Taib ya talibat. Hari ini kita hanya mengulang-ulang saja dan sekaligus pengayaannya. Jadi setelah mengevaluasi ujian kemarin, itu banyak sekali yang ternyata tidak memahami apa yang sudah ustazah ajarkan ya. Jadi banyak sekali yang remedial, berarti dia tidak memahami dan tidak memahami soal juga ya, atau dia tidak memahami apa yang diinginkan si soal itu ya. Jadi hari ini ustazah hanya mengulang-ulang saja pelajaran kita, sekaligus bagi yang remedial nanti tetap melaksanakan remedial dengan soal yang sama, karena dengan soal itu saja masih banyak yang tidak memahami, padahal soalnya itu ustazah sudah buat dengan sangat mudah. Saya kasih yang mudah soal itu ya, hanya tinggal menambahkan fi'il amar dan fi'il nahi, dan menambahkan fi'il madi dan fi'il mudhari ya, atau fi'il mudhari. Jadi bisa pilih gitu, maksudnya bisa ditambahkan fi'il amar, atau bisa menggunakan fi'il nahi, atau bisa juga menggunakan fi'il madi atau fi'il mudhari. Jadi choose, maksudnya pilih yang mana yang mana yang sesuai dengan kalimat tersebut ya. Tapi banyak sekali kesalahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir itu ada disuruh memilih itu juga banyak juga yang terjadi kesalahan gitu. Hanya tinggal pilih saja manakah yang sesuai. Kalau dia laki-laki maka gunakan fi'il yang untuk laki-laki, mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Nah kalau seandainya dia muannas, maka dia juga cari fi'il yang sesuai dengan muannas. Jadi tidak boleh dia berseberangan. Dan kalau fi'ilnya itu jamak, atau yang ingin diceritakan itu adalah jamak, maka carilah fi'il yang sesuai dengan bentuk di awal ya. Nah jadi hari ini ustazah hanya ingin mengulang tasrif fi'il madi dan mudhari, lalu nanti ada juga tasrif fi'il amr dan nahi. Nah tasrif fi'il madi dan mudhari, jadi sebagaimana telah ustazah jelaskan bahwa berbicara tentang tasrif maka tidak akan lepas dari yang namanya dhamir ya, atau kata ganti ya. Nah, jadi kata ganti yang digunakan adalah sebanyak 14. Terdiri dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini dia di sini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu ya. Jadi ke-14 dhamir ini digunakan dalam tasrif fi'il madi dan fi'il mudhari ya. Nah kalau kita ambil satu kalimat, contohnya seperti kataba ya, kataba. Ini pasti fi'il madinya dulu, kataba ya, sementara fi'il mudhari'nya menjadi yaktubu. Yaktubu, kataba fi'il madi, lalu fi'il mudhari'nya menjadi yaktubu. Nah ini juga harus dikuasai ya, bagaimana perubahan kata itu ya. Lalu ini huwa
artinya menjadi dia telah menulis, karena fi'il madhi artinya adalah yang sudah lalu, yang sudah lampau, yang sudah berlalu. Nah, sementara mudhari ini yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dia menggunakan dhamir huwa, maka bentuknya seperti ini. Kataba, dia telah menulis. Nah, kemudian untuk dhamir atau kata ganti huma, bentuknya berubah, yaitu menjadi kataba. Ada penambahan di sini. Ada penambahan. Ada penambahan yaitu alif di akhir ya. Kataba menunjukkan dia huma ya, ada mereka berdua telah menulis. Nah, sementara fi'il mudhari ada penambahan ani di ujung kata. Kataba menjadi yaktubu menjadi yaktubani ya. Kemudian untuk dhamir hum, mereka ini bentuknya sudah banyak, yang lebih dari 2, berarti itu jamak ya. Bagaimana bentuknya? Katabu, ada penambahan waw dan alif di akhir ya, bentuknya yang jadi seperti ini. Jadi dilihat bentuk awalnya, misalkan Muhammadun, maka dia menggunakan yang mana? Muhammadun itu tunggal sendiri dia, berarti Muhammadun kataba atau kataba Muhammadun ad-darsa, berarti si Muhammad telah menulis pelajaran itu. Jadi menggunakan kataba karena dia tunggal sendiri. Nanti kalau dia berdua, misalkan Muhammad wa Zaidun, Muhammadun wa Zaidun kataba, dia ada 2, berarti dia menggunakan fi'il yang ini, kataba ad-darsa. Jadi si Muhammad dan Zaid telah menulis, keduanya telah menulis pelajaran ini. Nah, baik, bentuk jamak fi'il mudhari bagaimana bentuknya? Yaktubuna, ada tambahan una di akhir kalimat ya. Nah, dan dia akan berubah lagi ketika masuk ke dhamir yang lain. Nah, kita sekarang masuk ke hiya. Hiya ini dia perempuan tapi tunggal. Jadi kataba yang tadinya huwa berubah menjadi hiya, awalnya kataba, maka bagaimana bentuknya kalau hiya dhamirnya adalah katabat ya, katabat. Ada tambahan huruf ta, ini menunjukkan dia muannas ya. Fi'il itu muannas karena apa? Karena hiya, dia satu orang tunggal ya, satu orang, kita tunggal. Nah, kemudian bagaimana bentuknya di fi'il mudhari? Dia menjadi taktubu ya. Apa yang berbeda di sini? Di atas ada huwa, dia iya di awal, maka kalau hiya dia diawali dengan ta, berarti itu artinya hiya.
ya. Kemudian huma, bagaimana kalau seandainya mereka berduanya perempuan, bukan lagi laki-lakinya. Kalau di atas kata ba hanya menambahkan alif saja, maka kalau huma untuk perempuan bagaimana bentuknya? Kata bata ini menunjukkan dia dua orang perempuan. Ada tambahan ta di akhir kata. Nah, lalu bagaimana bentuknya yang ini? Fi'il mudhari'nya bagaimana? Taktubani. Nah, kalau huma yang laki-laki dia diawali dengan ya. Nah, sementara huma perempuan tamu anas maka diawali dengan ta, namun tetap berakhiran sama yaitu ani. Kemudian kita beralih ke dhamir hunna. Ya, hunna ini artinya mereka tapi untuk perempuan ya. Bagaimana bentuknya? Katabna. Katabna ya, katabna. Berarti ada tambahan nah dan sebelumnya berbaris sukun ya. Jadi kata benar ada tambahan na yaitu pengertiannya adalah hunna di sana. Lalu bagaimana dengan fi'il mudhari'nya? Yaktubna. Ya, dia berubah lagi kembali kepada ya namun diakhiri dengan nun ya. Nah, ini menunjukkan nanya nun niswah ya, nunnya untuk menunjukkan bahwasanya fi'il itu perempuan ya, untuk ditujukan untuk muannas. Oke. Kemudian kita beralih ke dhamir anta. Nah, sementara huwa huma hum hiya huma hunna ini disebut dengan dhamir ghaib ya, entah yang tidak langsung ya, kita tidak bicara secara langsung dengan mereka ini. Nah, sementara anta antuma antum anti antuma antunna ini merupakan dhamir mukhatab, yaitu kita langsung berbicara dengan mereka. Kita lihat perubahannya. Kalau dia menggunakan dhamir anta maka bagaimana kejadiannya? Katabta ya, ada penambahan ta di akhir kalimat dan itu adalah untuk dhamir anta. Nah, sementara untuk fi'il mudhari'nya menjadi taktubu. Dia sama dengan hiya, polanya sama dengan hiya, namun penggunaannya berbeda. Kalau hiya tadi dia dhamir yang ghaib, yang tidak secara langsung kita berbicara dengan dia, tapi anta kita langsung berdepan dengan dia ya, anta. Ya, anta taktub. Kamu menulis, kamu sedang menulis ya, kita langsung berbicara dengannya. Nah, untuk dhamir antuma kata betuma ya, ada penambahan tuma untuk menunjukkan fi'il itu ada dhamir antumanya, ada dua orang. Nah, sementara untuk fi'il mudhari'nya bagaimana? Taktubani.
hampir sama juga dengan domir huma pada untuk perempuan ya, lil muannas, tapi nanti penggunaannya berbeda. Ditujukannya orangnya berbeda ya. Kemudian antum, kata tum, ada penambahan tum di akhir kata yang berarti adalah antum ya, fiilnya itu untuk jamak antum, kalian, artinya kalian telah menulis. Nah, sementara fiil mudhari'nya menjadi menjadi taktubuna. Nah, kita beralih ke dhamir anti. Anti fi'il madinya menjadi katab ti. Ya, sementara fi'il mudhari'nya menjadi taktubina. Ada penambahan ina di akhir kata yang menunjukkan dia itu domirnya adalah anti. Oke. Kemudian antuma, itu sama bentuknya dengan antuma di atas. Kata betuma, nah, untuk fi'il mudhari'nya ada tambahan ani di akhir kata. Lalu antunna, ada tunna di akhir kata. Katab tunna. Fi'il mudhari'nya taktub. Nah, sementara ana fi'il madinya adalah katab tu, ada tu di akhir kata, ini artinya saya. Tapi karena dia fi'il madi maka ana dirubah menjadi tu ya, katab tu. Sementara ini fi'il mudhari'nya adalah aktubu. Lalu beralih ke dhamir yang terakhir, kata benar.
Untuk fi'il mudhari'nya menjadi naktubu. Oke. Nah, jadi ini pola yang berubah dari fi'il madhi dan fi'il mudhari sesuai dengan domirnya atau kata gantinya ya. Itu juga nanti kalau fiilnya berubah, dia tetap mengikut polanya seperti ini. Seperti contohnya dhahaba, yadhabu. Kalau dia fiil madinya menjadi dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna. Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Oh, tadi fiilnya dhahaba ya. Kita ulang dari awal, berarti dhahaba ini contoh lainnya. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtumna, dhahabtu, dhahabna. Nah, kalau kita buat contohnya seperti ummi atau tidak usah ummi, Ali, Aliyun, ya, berarti dia menggunakan fiilnya yang mana? Kataba. Kenapa? Karena tunggal ya. Aliyun, Aliyun kataba ad-dars. Nah, maka dia menggunakan fiil yang tunggal juga ya. Nah, kalau seandainya dia ada dua, misalkan Muhammadun, Muhammadun wa Khalidu, Khalidu, Muhammadun wa Khalidun. Nah, ini kan ada dua fiilnya, isimnya ada dua ya, atau mubtada'nya ada dua, maka dia menggunakan harus fiilnya yang bentuknya juga musanna atau dua. Berarti dia menggunakan yang mana? Yang kataba ya, bukan domir antuma yang ini ya, tapi dia menggunakan kataba. Berarti Muhammadun wa Khalidun, karena ada dua orang, maka dia menggunakan fiilnya juga untuk dua orang. Kataba ad-dars. Nah, kalau dia bentuknya jamak seperti at-talamil, at-talamil, jadi kan bentuknya jamak ya, atau lebih dari dua, at-talamil. Nah, maka dia menggunakan fiilnya juga bentuknya jamak, yaitu katabu. Nah, ini ya, boleh kita gunakan yang ini, boleh
boleh juga yang madi. Boleh kita gunakan mudhari, boleh juga dengan menggunakan fi'il madi. At-talamid berarti kabu, ad-darsa, ya. Berhubung dia mubtada'nya itu jamak, maka fi'ilnya juga harus mengikuti bentuk si mubtada, ya. Jadi ini boleh dua, boleh fi'il madi, juga boleh fi'il mudhari. Bisa di sini yaktubu, bisa, atau di sini juga bisa yaktuba ad-darsa. Kemudian di sini juga bisa at-talamid yaktubuna ad-darsa. Jadi bisa dipakai fi'il madi juga fi'il mudhari. Jadi dilihat dari bentuk di awal kalimat, ya. Kalau dia tunggal maka fi'ilnya juga harus tunggal. Kalau musanna dua, maka fi'ilnya juga harus mengikut menjadi fi'ilnya bentuknya musanna. Begitu juga dengan fi'ilnya jika bentuknya itu atau mubtada'nya atau di awal kalimat itu dia bentuknya jamak, maka fi'ilnya harus mengikut bentuk di awal. Nah, baik ya thalibat, insyaallah bisa dipahami, ya. Dan untuk yang remedial, nama-namanya sudah Ustazah serahkan kepada wali kelasnya, jadi silakan tanya wali kelasnya, dan soalnya masih sama, masih tetap itu juga, dan segera kerjakan yang remedial. Saya tunggu sampai hari Senin, ya, sudah terkumpul semua. Nah, jadi insyaallah ini bisa dipahami dan bisa dimengerti, ya, bagaimana merubah-rubah fiilnya sesuai dengan mubtada'nya, ya. Jadi saya ulangi, kalau seandainya mubtada'nya itu mufrad, maka carilah fiilnya yang mufrad juga, gitu kan. Kemudian kalau di awalnya itu atau mubtada'nya itu musanna, maka disesuaikan, fiilnya juga harus mengikut sebelumnya. Begitu juga dengan jamak, maka fiilnya harus mengikut yang sebelumnya mubtada'nya, ya, kalau dia jumlahnya jumlah ismiyah, ya. Nah, baik ya thalibat, insyaallah arju lakunal faidah wal manfaat. Ustazah harap ada manfaatnya hari ini, dan jangan bosan-bosan ya belajar. Dan akhirnya Ustazah tutup dengan melafazkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa wa ma'as salamah.